Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi soal materi penting yang harus teman-teman guru honorer kuasai. Dan sebelum kita memulai video membahas 4 soal materi kompetensi teknis tersulit P3K Guru, admin ingin menjelaskan bahwa tipe soal ini itu ditujukan untuk teman-teman guru sekolah dasar, dan yang kedua adalah ditujukan juga untuk teman-teman di semua jenjang keguruan yang akan mengikuti P3K Guru seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung membahas 4 soal materi kompetensi teknis tersulit P3K Guru. Lanjut. Jadi di sini pembahasan langsung yang pertama adalah mengenai pembelajaran matematika di SD berdasarkan pada teori Brunner, dikenal dengan 3 langkah pembelajaran. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di kompetensi teknis pedagogik itu sering muncul yang dikatakan teori Brunner teman-teman ya. Itu sering muncul yang dikatakan teori Brunner, dan perlu teman-teman pahami bahwa salah satu teori Brunner itu membahas mengenai pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, di teori Brunner yang berkaitan dengan pembelajaran matematika sekolah dasar ini, teman-teman harus pahami 3 langkah pembelajaran matematika di sekolah dasar berdasarkan teori Brunner. Yang pertama itu adalah langkah pembelajaran enaktif, kemudian ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Nah, ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah yang pertama teman-teman adalah enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Jadi teman-teman perlu mengingat terutama yang berkaitan dengan pembelajaran matematika mengenai teori Brunner. Jangan sampai teori Brunner mengenai pembelajaran matematika ini muncul di soal P3K Guru nantinya teman-teman ya. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu enaktif, adalah siswa yang memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Nah, jadi kalau enaktif itu berarti teman-teman harus pahami bahwa siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Kedua, ikonik adalah siswa itu menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Nah, jadi kalau ikonik itu berbeda dengan enaktif teman-teman ya. Kalau enaktif tadi berarti memperagakan, sedangkan ikonik itu adalah siswa menggunakan gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah simbolik. Nah, perlu teman pahami bahwa simbolik adalah siswa menuliskan simbol. Jadi dari kata simbolik itu berarti siswa menuliskan simbol lambang penjumlahan bilangan, misalnya 2 ditambah 3. Dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah siswa diberi benda konkret ya. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan teman-teman ya. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Nah, berikut admin akan memperlihatkan contoh soal yang berkaitan dengan teori Brunner di pembelajaran matematika di SD yang berkaitan dengan langkah pembelajaran enaktif, ikonik, dan simbolik. Simak teman-teman ya. Nah, di sini adalah contoh soalnya teman-teman ya. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan teori Brunner ya. Jadi teori Brunner yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah, jawabannya yang paling tepat di sini teman-teman adalah C ya. Siswa diberi benda konkret. Berarti kalau siswa diberi benda konkret berarti itu masuk ke dalam enaktif. Nah, tadi admin sudah katakan bahwa langkah pembelajaran berdasarkan teori Brunner itu harus berurutan teman-teman, mulai dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, di sini siswa diberi benda konkret berarti itu masuk ke dalam ikonik. Sedangkan kalau memperagakan penjumlahan berarti itu masuk ke dalam
ikonik ya. Tadi siswa diberi benda konkret berarti masuk enaktif, kemudian memperagakan berarti ikonik, dan siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut berarti itu sudah masuk ke dalam simbolik teman-teman ya. Jadi harus berurutan mulai dari enaktif, ikonik, dan tentunya adalah simbolik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu. Teman-teman ya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, untuk materi kedua ini berkaitan dengan kompetensi profesional teman-teman. Dan ini untuk semua jenjang jabatan formasi yang berkaitan dengan keguruan. Jadi teman-teman guru kelas SD bisa mempelajari ini, kemudian guru SMA, guru SMP, dan semua jurusan itu bisa mempelajari materi ini untuk kompetensi teknis profesional. Jadi di sini yang sangat penting teman-teman adalah berkaitan dengan globalisasi teman-teman ya. Jadi globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban. Jadi meskipun kita sudah sering mendengar kata globalisasi, tetapi kita belum memahami secara mendetail tentang pengertian resminya. Jadi pengertian resmi dari globalisasi adalah fenomena mendunianya suatu peradaban. Nah, seperti itu teman-teman, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Nah, itu adalah dampak negatif dari globalisasi itu sendiri teman-teman ya. Nah, di sini tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan atau westernisasi. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari teman-teman. Jadi untuk materi pembahasan ini untuk semua jenjang teman-teman ya, mulai dari formasi guru kelas SD sampai formasi guru kelas SMP, SMA, dan SMK. Karena ini berkaitan dengan pelajaran umum atau kompetensi teknis profesional seperti itu. Ini juga cenderung ke IPS dan juga cenderung ke PPKN teman-teman. Nah, di sini berikut admin akan memperlihatkan contoh soal yang berkaitan dengan globalisasi ini. Nah, soalnya seperti ini teman-teman ya, diperhatikan baik-baik. Di sini sudah ada memang jawabannya. Itu jawabannya adalah pastinya C, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan adanya Pancasila adalah salah satu pondasi yang kuat agar kita bisa mengimbangi dampak negatif dari globalisasi itu sendiri teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini soalnya berbunyi, dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila, D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah kata kuncinya itu sendiri adalah ada kata sebaiknya kita. Nah, di sini dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita apa? Nah, yang paling tepat adalah sebaiknya kita menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu teman-teman ya. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila pastinya. Nah, ini adalah salah satu materi yang cukup penting yang berkaitan dengan era globalisasi saat ini yang teman-teman guru P3K harus pahami. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini berkaitan dengan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Jadi sebelum kita memulai materi ini, admin ingin mengingatkan bahwa untuk materi ini itu khusus juga, itu diperuntukkan untuk semua jenjang mapel formasi teman-teman ya, mulai dari P3K non guru sampai dengan P3K guru. Nah, di sini penggolongan hukum menurut sumbernya, yang pertama itu adalah hukum undang-undang, yang kedua adalah hukum adat, yang ketiga adalah hukum traktat, dan yang keempat adalah hukum doktrin, serta yang kelima adalah hukum jurisprudensi. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada penggolongan hukum itu menurut sumbernya teman-teman, dan ini yang sering naik di pendaftaran baik itu PPG, CPNS ataupun P3K. Itu penggolongan hukum menurut sumbernya. Jadi teman-teman tentunya harus menghafal di luar kepala tentang
jenis-jenis hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu adalah hukum undang-undang, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum traktat, empat hukum doktrin, dan yang kelima adalah hukum jurisprudensi. Nah, di sini admin sudah menyiapkan contoh soalnya teman-teman ya. Diperhatikan saja supaya kita bisa memahami bersama-sama. Di sini contoh soalnya langsung berbunyi seperti ini, langsung mentargetkan ke sumbernya seperti itu ya, langsung ke sumbernya. Di sini jenis soalnya penggolongan hukum ya. Saya ulangi, penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah A. tertulis dan tidak tertulis, B. traktat dan jurisprudensi, C. lokal dan internasional, dan D. objektif dan subjektif. Tadi kita sudah membahas di materi sebelumnya bahwa jenis hukum menurut sumbernya itu salah satunya adalah traktat, hukum traktat dengan hukum jurisprudensi. Jadi secara otomatis jika soalnya seperti ini penggolongan hukum menurut sumbernya, maka yang paling benar jawabannya ini teman-teman adalah traktat dan jurisprudensi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penggolongan hukum menurut sumbernya itu masuk ke dalam kategori pembelajaran untuk semua jenjang mapel, baik itu guru kelas SD yang bisa dipelajari juga. Siapa tahu ya, kita tidak menutup kemungkinan jenis soal ini berkaitan dengan hukum itu bisa naik di kompetensi profesional untuk semua mapel jabatan formasi keguruan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang keempat untuk kompetensi teknis. Nah, di sini berkaitan dengan bahasa Indonesia teman-teman ya. Berkaitan dengan bahasa Indonesia dan cocok juga untuk semua jenjang mapel formasi. Di sini yang kita bahas adalah penjelasan mengenai sosiolinguistik ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik ini mempelajari pemakai teman-teman dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau yang lebih dan ragam, serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu ini juga menjelaskan mengapa masyarakat berbicara secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan tentang cara kerja bahasa dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas dan tentunya cara masyarakat menyampaikan dan mengonstruksi aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Jadi dari kesimpulan yang kita baca tadi, sosiolinguistik ini itu berkaitan dengan linguistik atau bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya bentuk soal yang berkaitan dengan sosiolinguistik ini? Kita coba lihat teman-teman ya. Bentuk soal yang cocok seperti ini. Nah, misalkan di sini anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan sosiolinguistik. Nah, jadi jawabannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, sosiolinguistik itu adalah bahasa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain atau bahasa kesopanan, bahasa kesantunan antara diri pribadi dengan orang lain atau dengan masyarakat. Karena dari kata sosio berarti sosial, linguistik berarti bahasa. Berarti sosiolinguistik bisa artikan sebagai bahasa yang dipergunakan sehari-hari di masyarakat yang mengandung kesopanan dan kesantunan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah 4 materi yang sebaiknya teman-teman juga kuasai sebagai salah satu cara untuk bisa bersaing di P3K Guru nantinya. Dan ini adalah merupakan salah satu ikhtiar dan usaha kita untuk bisa lolos menjadi guru ASN P3K. Sebagai catatan, materi yang admin sampaikan ini tidak menjamin bahwa itu yang akan muncul di ujian P3K nantinya. Tetapi tidak menjamin juga bisa saja muncul semuanya di ujian P3K nantinya teman-teman ya. Jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman guru honorer untuk mempelajari semua apa yang admin berikan kepada teman-teman ya. Semoga ada yang naik minimal seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.